Hai, kembali lagi bersama Podvesta, Podcast Investa, episode ke-8. Nah, karena kita sudah berada di penghujung tahun 2021 nih, maka topik yang akan kami bahas pada Podvesta kali ini yaitu Lika-Liku 2021. Bersama saya Taskia Nur Cahyani atau bisa disapa Ica, dan dua rekan saya yang sudah semangat nih. Halo Kak Zulfa. Halo Kak Ica. Oke, halo Kak Dia. Halo Kak Ica. Oke, udah semangat semua nih ya. Oke, eh kenalin nih sahabat Podvesta sekalian. Zulfa ini adalah pimpinan umum Sinvesta kepengurusan tahun 2020-2021 dan dia ini adalah kepala divisi MSDM kepengurusan 2020-2021 dan kita bertiga di sini adalah mahasiswi semester 5 Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Jember. Oke, yang akan menginjak semester 6 nih di tahun depan. Nah, oke, sebelum kita mulai nih bincang-bincang ngobrol bareng pada podcast kali ini, aku tanyain kabar dulu deh. Gimana nih kabarnya Zulfa? Alhamdulillah cukup baik Kak Ica. Oke, cukup baik ya. Kalau dia, Alhamdulillah sangat baik oke, saat kalau ini. oke, siap-siap, sangat baik ya. Oke, kayaknya udah siap nih buat ngobrol bareng mengenai topik kita kali ini, Lika-Liku 2021. Untuk mengawali podcast kali ini, aku mau tanya nih ke Zulfa, gimana nih tahun 2021 kehidupan sebagai mahasiswa nih? Berjalan dengan baikkah atau ada lika-liku atau nggak baik? Gimana nih, Zulfa? Sebenarnya untuk tahun ini ya karena udah semester mungkin cukup tengah-tengah ya, semester 5 itu kayak kalau kita tahu itu adalah masa-masa di mana paling berat gitu, di mana kita kayak krisis identitas seperti itu. Jadi banyak naik turunnya gitu di tahun 2021 ini. Apalagi pressure dari kuliah, lalu organisasi, itu pasti ada. Jadi untuk tahun 2021 ini sangat istimewa sih menurutku. Sangat Oke, istimewa. istimewa. Oke, oke. Kalau dia sendiri nih, gimana? Sama sih Kak Ica, kayak Kak Zulfa, jadi bener-bener naik turunnya kerasa banget. Apalagi kan memang di tahun ini tuh kita ngelewatin 2 semester ya, jadi ada semester 4 dan juga semester 5, di mana emang pas dijalanin ternyata, oh kerasa banget gitu perbedaannya Kak, dari semester 4 sampai semester 5. Tapi ya tetap fun aja sih. Oke, tetap fun ya, meskipun banyak banget lika-likunya. Oke. Kalau aku tanya ini, apa sih hal yang paling berkesan di tahun ini? Dia dulu deh yang jawab. Kalau hal yang paling berkesan sih ini sih ya Kak, jadi lebih banyak banget kenal sama teman-teman angkatan, terutama kan kalau kita sendiri nih ya, angkatan 2019 hanya bisa berjumpa itu di awal-awal semester aja, di semester 1. Dan di semester ini tuh emang kita dituntut untuk saling kerjasama, banyak juga tugas-tugas yang bareng-bareng, memecahkan masalah bersama-sama, sambat sama-sama, pokoknya lebih kenal aja gitu loh sama mereka, dan alhamdulillah banget bisa terlewati gitu Kak Ica. Oke, kalau Zulfa Tuh, sendiri nih. nangis. Jangan Oke, oke. nangis. Agak berat ya Bun. Ya, 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 ya. Oke, meskipun ada tetesan air mata yang keluar gitu ya, tetaplah gitu. Terharu. Iya, terharu, terharu. Oke, kalau Zulfa sendiri nih gimana? Kalau aku yang berkesan sih ini, apa ya, semangatnya dari teman-teman sih, dari teman-teman UKM yang support juga, terus waktu itu juga sempat ke Jember itu, terus ketemu sama teman-teman kayak Salma, Fikri, terus angkatan 20 yang notabene itu baru tahu aku dan baru tahu wajah dari PU-nya gitu, karena kita kan selama 2021 kan sama sekali nggak pernah offline seperti itu ya, jadi kayak itu berkesan banget gitu loh. Dan aku tahu, oh alah ini tau adikku angkatan 2020 gitu. Jadi itu sih yang paling berkesan, dan kita tuh banyak cerita-cerita juga gimana maksudnya kuliahnya juga. Wah itu agak gimana ya,
deep banget gitu menurutku. Itu yang paling berkesan sih buat aku. Oke, jadi antara kuliah dan organisasi ini emang banyak kesannya gitu ya sebagai mahasiswa. Oke, oke, oke. Oke, yang selanjutnya nih, gimana sih perasaan kalian menjalankan tahun ini kuliah online untuk yang kalau nggak salah keempat kalinya ya kita dari semester 2 tahun 2020 awal itu sudah online sampai tahun 2021 nih. Apa perasaan kalian? Mulai Zulfa dulu deh. Ya, perasaanku sih apa ya, ya agak kadang merasa tertekan. Tapi itu biasa lah ya, namanya juga kuliah gitu ya. Pasti ada perasaan seperti itu. Dan untuk tahun ini alhamdulillah bisa melewati dengan baik. Jadi perasaannya, apalagi udah nggak kerasa ya, udah Desember aja gitu. Jadi aku merasa wah udah Desember nih, berarti dari bulan-bulan sebelumnya aku udah bisa ngelewatin hal itu. Jadi ya kadang ada sedikit merasa bangga gitu dan bersyukur gitu. Ada teman-teman yang selalu ada teman-teman yang selalu support, ada teman-teman yang selalu kalau kita butuhkan itu selalu ada, seperti itu sih. Oke, ya bener banget sih. Aku juga ngerasain itu. Kalau dia sendiri gimana nih? Pasti rasanya campur aduk ya, karena emang bener-bener, iya bener kata Zulfa, ke pressure banget sama semua hal gitu. Tapi setelah di akhir tahun ini, jadi mikir, oh ternyata udah terlewati nih satu-satu, step by step. Kayak semua rasanya tuh kayak terbayarkan gitu di akhir tahun. Bahkan saat ini udah mikirnya tuh bukan beban yang kemarin lagi, tapi udah mikir, wah liburan nih, liburan, liburan, ayo liburan gitu. Healing, healing, healing gitu. Iya, iya bener. Setelah Jadi hilang. beban-beban, Oke, healing, bener healing, banget. hilang. Iya, 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 iya. Emang bener banget sih yang dikatain Zulfa sama dia ya. Kalau aku sendiri juga gitu. Emang kalau waktu prosesnya nih kerasa berat, tapi kalau udah itu rasanya lega banget gitu kan. Dan semoga di akhir tahun ini kita mendapat kabar baik berupa mungkin IP yang bagus, amin gitu ya. Amin. Amin, Amin. amin, amin. Oke, itu amin yang paling dalam ya. Amin paling serius nih Kak Ica, kayak Oke, judul iya, lagu. ya. Bener banget, bener banget. Terus ini nih, ngomong-ngomong soal kuliah ya tadi, kita sebagai mahasiswa gitu kan, apa hal yang paling berat atau bisa dibilang challenging gitu buat kita, entah itu dari tugas, mata kuliah, atau kegiatan UKM Ormawa yang kita jalanin, apa sih yang paling berat gitu? Dia dulu deh. Kalau hal yang paling berat, kayaknya kalau dijawab mata kuliah itu udah biasa ya Kak, karena ya itu emang tanggung jawab kita gitu. Kita ya nggak bisa menuntut kalau mata kuliah itu harus ringan atau gimana, ya udah kita jalanin aja. Tapi hal yang emang benar-benar challenging di semester ini tuh adalah penyesuaian antara kuliah dan juga UKM. Itu sih Kak yang benar-benar kayak kerasa wah berat gitu. Karena di semester-semester sebelumnya meskipun hektik kuliah, tapi rasanya masih bisa memegang keduanya, masih bisa menyelaraskan antara UKM dan juga kuliah. Tapi entah kenapa di semester ini tuh rasanya susah untuk menyesuaikan gitu. Kayak susah untuk berjalan beriringan seperti harapannya kayak 100% 100%. Rasanya tuh kayak apa sih namanya kuliah 100% tapi UKM-nya baru jalannya tuh 60-70% gitu. Sedangkan di semester kita yang sekarang, apalagi di kepengurusan saat ini, kita punya jabatan yang lumayan penting, bukan lumayan sih, emang penting banget kayak Zulfa sebagai PU dan saya sebagai Ibu MSDM itu kan ya itu sih Kak yang lebih challenging. Iya, iya, Semakin benar. tinggi jabatannya, semakin tinggi juga tugas-tugas di kuliahnya gitu, Kak. Oke, bener banget sih. Ini saya berhadapan dengan dua orang penting ya di Sinvesta. Kalau Kak Zulfa sendiri nih, apa yang paling challenging? Kalau aku yang paling challenging itu di bulan November sih ya. Di bulan November itu emang bener-bener udah kayak mau pecah gitu kepalanya. Yang pertama ada kita punya apa itu mata kuliah yang kita harus perform itu ya tahulah pasti kita harus turun lapang seperti itu. Dan kita yang kedua ini ada kegiatan yang UKM yang offline gitu, dan di situ aku punya posisi yang lumayan penting, jadi selalu dicari seperti itu. Dan di situ tuh kayak
aku dibutuhkan di sini, aku juga dibutuhkan di sini. Dan apalagi di Sintasela sendiri, waktu itu juga ada PJTD, lalu kita belum mubes juga. Itu rasanya itu kayak, ini tuh ada dibunuh-bunuh gitu rasanya. Masya Allah, itu ya ampun, ini kok numpuknya di bulan ini gitu loh. Di bulan November itu bener-bener, wah ini bisa nggak ya, ini bisa nggak ya. Untung ya itu tadi sih, untuk teman-teman ini orangnya profesional semua, bisa bagi waktu juga, manajemen teman-teman untuk waktunya juga baik, jadi aku merasa terbantu juga. Dan itu sih yang penting, kalau ada masalah itu harus dihadapi dengan tenang kayak gitu, dipikir satu-satu, jangan kalau semisal ruwet di pikiran itu ya ditulis apa aja yang kurang, di list kayak gitu sih. Dan itu benar-benar wow banget pokoknya bulan November. Oke, oke. Berarti bulan November nih ya yang banyak hal berat untuk kehidupan kita sih. Sebenarnya kita semua ya, kita semua. Iya, semua. Oke, alhamdulillah sudah bisa melewati gitu ya. Tiba-tiba sudah Desember aja nih. Iya, Desember, alhamdulillah. Ya, oke, oke. Tiba-tiba udah mau liburan. Betul, Itu yang betul ditunggu-tunggu. sekali. Oke nih, aku mau tanya sih ke kalian berdua, kalau boleh nih mengulang waktu ya, kalau boleh, apa yang akan kalian perbaiki sih? Zulfa dulu deh. Yang aku perbaiki ya, mungkin ya walaupun kalau aku sibuk-sibuknya seperti itu, kadang itu aku masih ada rasa males gitu. Entah kenapa kok ada gitu loh mas, rasa males. Mungkin karena udah motivasinya udah habis, badannya udah capek. Mungkin dan malesku itu aku limpahkan ke HP gitu. Jadi setiap ada tugas, BL-nya itu udah mepet, tapi kok bisa-bisanya aku bawa HP gitu, masih scroll-scroll seperti itu, kok bisa-bisanya gitu loh. Ya itu aku menyesali itu sih, sehingga tugas-tugasku itu kayak kurang, mungkin nggak, bagi aku kurang puas gitu. Sebenarnya tahu sih kalau ini tuh garamnya kurang bagus gitu, tapi kok bisa gitu loh, kok masih males-malesan. Cuma itu aja sih yang pengen aku perbaiki gitu. Oke, kalau dia nih gimana nih? Kayaknya sama deh ya, Kak. Soalnya juga ini, semester ini tuh udah hektik, banyak tugas, udah UKM juga jalan. Tapi bisa-bisanya, bener deh kata Kak Zulfa, bisa-bisanya gitu loh, scroll-scroll HP gitu. Kayak berasa, ya Allah dunia ini nggak ada beban gitu, lagi nggak ada tugas gitu. Padahal deadline-nya udah nanti malam, tapi pagi-pagi tuh masih, ya scroll, scroll. Oh ada berita ini, ya udah scroll lagi. Baru dapat satu paragraf ngerjain Kak, ya Allah, kayak rewardnya itu harus scroll lagi gitu loh, kayak kebanyakan reward gitu loh Kak, Iya, iya, bener-bener. lebih cepat puas diri gitu Kak. Satu paragraf ya udah main HP lagi, satu paragraf main HP lagi, baru dapat satu referensi jurnal aja udah senengnya masya Allah gitu, Iya, kayak iya. ya udah main HP lagi. Iya, emang Itu kita butuh. keterlaluan sih malesnya. Iya, emang kita butuh self reward ya, dan self rewardnya itu kayaknya kebanyakan gitu ya. Iya, kebanyakan self rewardnya sih Kak. Iya, oke, oke. Aku juga gitu sih sama. Ya mungkin itu penyakit kita bersama ya, kemalasan. Oke. Oke, untuk selanjutnya